Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membuat podcast dengan tema hubungan agama dan akulturasi budaya di Indonesia. Jadi yang pertama mungkin akan dijelaskan akulturasi budaya yang ada di Indonesia dan hubungannya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai budaya sedekah bumi yang ada di pedesaan atau mungkin juga ada di sekitar kita. Nantinya kita akan hubungkan dengan apa sih hubungan dengan agama Islam tentang sedekah bumi itu. Nah, kalau dari aku sendiri, sedekah bumi itu kan acara syukuran sih, acara syukuran yang ada di desa, di mana masyarakat juga di situ bisa berkumpul menjadi satu, gotong royong, menyiapkan beberapa peralatan. Di situ ada hal yang menarik. Yang pertama, masyarakat bisa bersatu. Yang kedua, masyarakat juga saling berbagi. Yang ketiga, masyarakat juga merasakan syukur atas rezeki atau nikmat yang telah diberikan. Nah, di situ menurut aku juga memiliki hubungan yang sangat khusus dengan agama. Mungkin dari teman-teman yang lain gimana? Jadi ketika berkumpul itu lebih ke silaturahmi ya terjaga gitu. Lalu kita juga diajarkan untuk bersedekah dengan cara yaitu tadi membagikan dengan hasil bumi yang telah diperoleh secara banyak kita sedekahkan kepada orang-orang sekitar yang mungkin membutuhkan gitu. Mungkin bisa dilanjut. Selain juga sedekah mungkin kan juga gotong royong itu kan juga ada dalilnya juga di Al-Quran, jadi sangat sesuai dengan agama. Mungkin gimana yang lainnya? Mungkin ada kayak contoh apa sih isi dari Sedekah bumi. Ya, apa sih isi dari sedekah bumi, bisa dijelaskan kayak yang sangat berhubungan dengan agama, mungkin bisa jelaskan. Oh, isi sedekah bumi, Ya, prosedur acaranya itu. ya kayak Untuk sedekah bumi mungkin dari setiap tempat mempunyai acara yang berbeda-beda. Kalau yang tak tahu itu sedekah bumi, biasanya yang pertama masyarakat menyiapkan masakan-masakan seperti nasi kuning, tumpeng, ayam, dan yang tidak lupa itu ada apem di situ. Nah, itu kan tadi ada kayak makanan yang bernama apem. Terus kenapa sih harus ada apem dalam syukuran itu? Maksudnya kan ada berbagai macam jenis makanan, atau mungkin ini udah dari turun temurun atau gimana menurut teman-teman? Untuk jenis makanannya yang lainnya seperti nasi kuning, ayam itu sebenarnya bebas untuk lauk pauknya, tergantung dari tiap rumah atau tiap keluarga sendiri. Tapi yang wajib itu karena ada makanan khusus yaitu apem, karena diyakini mempunyai, kan kita lihat kalau misalnya ada syukuran atau apapun mesti di situ ada apem atau beberapa makanan khusus yaitu apem itu. Jadi sudah di apa ya? Mungkin tradisi Jawanya begitu ya. Dipercayai gitu. Berarti Memiliki itu hubungan yang khusus. berarti itu udah kayak dari nenek moyang gitu ya. Oke, terus selain makanan nih, apa sih yang kayak benar-benar ada nilai agama dalam syukuran itu kan? Nah, ya. Dalam sedekah bumi itu kan ada mungkin berdoa. Nah, itu lebih jelasnya itu kita bersyukur atau kayak gimana? Kayak terhadap bumi atau apa? Nah, setelah kita menyiapkan makanan tadi itu kita lakukan di suatu tempat mungkin di balai desa atau di masjid yang ada di desa tersebut. Nanti di situ kita berkumpul. Nah, kita di situ juga memanggil ustadz atau kiai untuk ceramah dan melakukan doa bersama. Nah, di sini kita juga mengambil dari sisi agamanya. Yang pertama, kita tadi di situ kan juga berdoa, juga berbagi juga, karena makanan yang kita sajikan tadi itu akan dimix atau dibagikan dengan warga-warga juga, dan makanan dari warga juga itu dibagikan ke kita gitu. Oh, jadi kayak tukar makanan gitu. Tukar makanan. Kayak gitu. Itu juga menjalin silaturahmi gitu ya.
Oke, Itu mungkin tapi kepercayaan di masyarakat juga karena sedekah bumi itu juga untuk Menolak bala biasanya. menolak bala, terus mengingat nenek moyang yang ada di desa itu gitu. Nah, tadi yang katanya menolak bala itu apakah tidak jadinya ke musyrik karena apa namanya kayak jadikan menjembatani untuk menjadikan itu jadikan tolak bala. ya kan kayak ada seserahan Iya, ya. ada Itu serangan mungkin kan juga. beberapa oknum itu kayak meyakini bahwa kita kayak menyembah atau menjadikan makanan itu sebagai apa tadi? Persembahan Iya, atau persembahan atau apa gitu kan, itu untuk tolak bala kan. Untuk Nah, tolak itu bala. apakah tidak termasuk musyrik atau emang kayak gitu aja, kayak dari turun temurun atau gimana? Kalau menurutku itu ada dua sisi yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita emang mempercayai di situ, tapi mempercayai dalam hal itu kita tidak melainkan kepercayaan terhadap agama. Jadi kepercayaan di situ adalah kepercayaan masyarakat sekitar, namun di lain sisi juga ada nilai akulturasi agama yang ada di situ gitu. Jadi ada dua sisi gitu. Kalau menurutku sendiri sih itu bukan termasuk sesat ya, karena makanan tersebut kan nanti akhirnya dimakan. Beda kayak yang sajen. Oh, Kan iya. kalau sesajen kan memang dikhususkan untuk suatu entitas, mungkin biasanya bisa kita temui di pohon atau di tempat-tempat keramat itu, dan Oh, itu iya. tidak dimakan. Nah, mungkin itu berbeda dari apa? Sedekah bumi. Cara Iya, penyajian. cara penyajiannya. Oh, berarti ini lebih ke apa sih, kayak tukar-tukar makanan tapi dengan konteks kita bersyukur bahwa kita masih bisa makan bersama Nah, atau iya. bisa Ya. bersilaturahmi dengan sesama. Oke, mungkin selain sedekah bumi mungkin ada hal lain atau apa budaya lain yang berkaitan dengan agama Islam. Untuk selanjutnya yaitu ada wayang. Nah, pada zaman dulu itu sebelum masuknya agama Islam itu ada wali-wali yang masuk untuk menyebarkan agama Islam. Nah, untuk masuknya itu kita itu tidak secara gimana ya, memerangi dari ajaran-ajaran setempat. Nah, wali-wali tersebut itu dengan cara menghubungkan, yaitu dengan cara memasukkan nilai-nilai ajaran Islam kepada kesenian wayang tradisional, sehingga untuk masyarakat setempat tersebut dapat menerima dengan mudah dan tidak menolak dari ajaran-ajaran Islam tersebut. Bagaimana menurut teman-teman? Oke, aku mau nanya sih, kan tadi beberapa wali kan yang menyebarkan agama Islam. Nah, ada nggak kayak contoh atau tokoh penyebar agama Islam yang menggunakan wayang sebagai sarana penyebaran agama atau pendakwahan itu? Ya Mungkin ada, yaitu Sunan Kalijogo. itu langsung kayak cerita wayang atau apa, kayak gimana? Maksudnya kayak Metodenya. kan kalau sekarang kan wayang lebih ke cerita rakyat gitu kan, kayak perang-perang atau gimana gitu. Nah, pas ajaran agama Islam tuh kayak gimana? Apa perang yang pada misal perang Zaman Indonesia. ya zaman-zaman Rasulullah, Nabi Rasulullah atau gimana? Kalau dari aku, dari kebudayaan itu yang datang untuk sarana dakwah itu yang pertama itu bukan karena wayang aja. Jadi ada kayak peci, terus baju-baju koko itu juga karena kebudayaan Jawa yang diintegrasikan dengan agama sehingga masyarakat bisa menerima. Lalu yang kedua, karena wayang itu tadi Sunan Kalijogo itu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada di Jawa. Yang pertama itu mereka kan kebudayaannya sangat kental sekali. Jadi kalau misal pun dikomunikasikan dengan ajaran secara langsung itu sangat susah untuk menerimanya. Jadi mereka menggunakan Sunan Kalijogo itu menggunakan wayang tersebut sebagai apa ya, toko cerita atau alur cerita untuk mendakwakan kepada masyarakat gitu, sehingga masyarakat bisa lebih menerima gitu. Oh, berarti lebih ke kayak dalil atau hadis yang ada di Al-Quran untuk dijelaskan sebagai dialog pas penyebaran
kayak persembahan wayang itu atau cerita Nabi Rasulullah atau nabi-nabi lainnya. Mungkin yang pertama tentang kayak perilaku-perilakunya, Ya, perilaku tata cara. Oh, ya, iya. halal dasar dalam Islam. nilai-nilai Islam lah Nilai-nilai. dalam kehidupan sehari-hari. Kayak tentunya kita berbagi, terus saling menghormati dan lain, mungkin dari situ dulu. Berarti kayak mungkin lebih ke menunjukkan sebagai muslim kita harus melakukan hal apa, terus Ya. apa larang-larangan yang tidak boleh kita lakukan gitu ya. Mungkin Ya, seperti itu. Oh, di sini saya akan mengomentari tentang Mas Dibran tadi yang bilang kalau baju koko dan baju dan peci itu adalah adat dari Jawa kan. Nah, yang saya tahu dari baju koko itu kan adatnya pertama dari Tionghoa dibawa ke Jawa. Nah, itu kok kok tiba-tiba kok bisa orang Jawa kok jadi sampai sekarang itu kok pakai terus itu bagaimana kok bisa? Oh, mungkin dari itu ya pedagang Cina Muslim yang menuju ke daerah-daerah Jawa terus bermukiman gitu. Lalu kan mereka pedagang kan otomatis menjual barang dagangannya. Mungkin karena baju tersebut cocok atau rapi sehingga bisa dipakai untuk sholat. Ya, masih sesuai dengan Iya, masih norma sesuai Jawa. dengan norma-norma Islam dan Iya. Jawa lah istilahnya lah. Jadi mungkin bisa dipakai sampai saat ini. Lalu untuk peci sendiri, peci kan berasal dari Melayu ya. Mungkin itu lebih ke fungsinya. Karena dulu di Jawa itu juga memakai blangkon ketika sholat. Dimana fungsinya tersendiri itu untuk untuk menghalangi rambut ketika sholat agar rambut itu tidak menutupi dahi ketika kita sujud. Jadi mungkin lebih ke fungsionalis saja dari peci atau blangkon tersebut. Berarti baju koko itu dari pedagang Cina yang dinilai masih masih masuk dalam norma-norma agama sehingga dipakai sampai sekarang oleh para remaja dan para orang tua. Oh, iya. Jadi mungkin kesimpulan yang dapat kita ambil dari podcast pada siang hari ini yaitu di Indonesia banyak sekali beberapa budaya yang tidak jauh atau sangat berhubungan dengan Islam, di mana tujuan dari budaya-budaya tersebut yaitu dengan mengingat kita sebagai Muslim atau sebagai umat Muslim, umat Rasulullah SAW, dan juga beberapa sarana dalam dakwah atau penyebaran agama Islam yang sampai saat ini masih diterapkan di Indonesia, apalagi di Jawa yang baju Muslim, bahkan bukan Jawa ya, kayak hampir semua Indonesia memakai baju Muslim dan baju koko. Mungkin ada tambahan dari Kalau Jadi Iya, Mas Agi dulu mungkin. ya yang seperti yang Mas Adit bilang tadi, Indonesia memiliki banyak budaya juga yang berasal dari berbagai daerah dan sampai sekarang pun masih ada yang dipertahankan seperti yang tadi baju koko dan juga peci yang dinilai masih masuk dalam norma agama sehingga tetap terpakai dan tetap terpakai sampai sekarang. Mungkin Mas Devin ada komentar? kalau kesimpulan dari aku, akulturasi budaya dan agama merupakan suatu hal yang wajar dan menjadi hal yang sangat bermanfaat juga, dimana dari situ kita bisa belajar bersyukur, lalu yang kedua juga berbagi, yang ketiga adalah bersatu. Mungkin itu mungkin Ya, menurut saya akulturasi budaya dan agama sendiri itu memperkaya dari budaya-budaya dari Indonesia sendiri juga. Soalnya berbeda dari budaya-budaya daerah lain, dan menurut saya juga hal wajar jika terjadinya akulturasi antara budaya dan agama. Soalnya tidak mungkin suatu daerah yang mempunyai budaya yang kental akan menerima ajaran yang dengan diajarkannya itu dengan kekerasan gitu. Itu dengan cara akulturasi dan ya seperti itu. Menurut saya sendiri, intinya ketika budaya tersebut tidak membuat kita menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa mengamalkannya karena budaya-budaya tersebut juga selaras dengan norma-norma dalam agama Islam. Terlebih lagi,
kita atau kami sebagai suku Jawa ada pepatah yang mengatakan kalau orang Jawa jangan sampai hilang Jawanya atau orang Jawa jangan sampai lali Jawone. Mungkin cukup segitu saja dari saya. Oke, mungkin itu kesimpulan yang dari point of view kita masing-masing. Mungkin cukup sudah podcast pada siang hari ini. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Maulana Putra Istiawan dari Prodi Teknik Kimia dengan NPM 22164. Ya, perkenalkan nama saya Rehan Zaki Farasidi dari Prodi Teknik Kimia NPM 22187. Perkenalkan, nama saya Aridan Jansa, NPM 22191 dari Prodi Teknik Kimia. Oke, kali ini kita akan membahas berbagai konflik yang terjadi di Indonesia, mulai dari agama, negara, juga etnis-etnis atau budaya. Oke, pertama, kita akan membahas tentang konflik yang terjadi di agama ini. Konflik agama ini sebenarnya terus berlanjut di Indonesia sampai saat ini, dan menurut saya konflik antar agama ini terjadi karena perbedaan dan keyakinan ego manusia itu sendiri. Contohnya ya, yang terjadi pada konflik agama di Poso. Ini tragedinya lumayan agak lama, dari 1992 sampai sekian. Contohnya di tahun 1992 ini ya, untuk awalnya itu ada seorang pemuda yang pindah dari agama Muslim ke agama Kristen. Mohon maaf, bukan maksud menghujat atau gimana, tapi menurut kronologinya seperti itu, di mana seorang pemuda ini dia menghujat tentang Nabi Muhammad SAW. Ini menimbulkan pertengkaran di antara umat beragama Muslim dan umat beragama Islam. Ini merupakan foto-foto yang terjadi pada waktu konflik yang di Poso. Terlihat jelas bahwa di sini itu terdapat perusakan milik orang lain ya, rumah dan sebagainya. Ini tuh sebenarnya dilatar belakangi dari awalnya dia itu seorang orang dari agama lain, agama Kristen itu melakukan melakukan perusakan yang di sekitar masjid. Lalu orang yang beragama Muslim melakukan pembalasan dengan merusak-merusak rumah-rumah yang ditempati oleh agama Kristen. Jadi selain yang terjadi di konflik yang ada di Poso, ada juga konflik yang ada di Aceh ini. Ini karena Aceh ini ingin berpisah dari NKRI, salah satunya adalah konflik agama, di mana seorang presiden waktu itu yang menjabat adalah Bapak Soekarno. Ini tidak memenuhi syarat yang diberikan Aceh, yaitu menjalankan syariat Islam. Soekarno ini mengingkari sehingga terjadi pembentrokan. Untuk selanjutnya membahas tentang konflik budaya yang terjadi di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus budaya yang ada di Indonesia yang bertutur tentang etnis Tionghoa dan etnis pribumi yang berada di Surakarta. Di daerah Surakarta itu sendiri merupakan tempat konflik
yang terjadi antara Tionghoa dan pribumi, karena tujuan tersebut antara orang-orang migrasi Tionghoa yang berada di Tionghoa menuju ke Surakarta bertujuan untuk berdagang atau melakukan perdagangan. Di Surakarta tersebut peristiwa pada tahun 1972 sampai 1998 terjadi konflik tersebut dan menyebabkan kekacauan sangat besar dan sangat serius. Yang terdapat pada gambar di sini yaitu tentang terjadi konflik yang sangat besar dan menimbulkan kerusakan pada bangunan di daerah Surakarta. Konflik tersebut menimbulkan banyak faktor. Ya, yang pertama yaitu provokasi yang dilakukan oleh massa atau mahasiswa atau masyarakat lain di daerah Surakarta tersebut. Ada beberapa faktor. Yang pertama faktor ekonomi, faktor historis, dan faktor politik yang menyebabkan kekacauan di Surakarta pada etnis Tionghoa dan etnis pribumi. Yang faktor ekonominya yaitu etnis Tionghoa tidak terima dengan bentuk modern bentuk tradisional dari kota Surakarta itu sendiri dan menyebabkan kekacauan. Karena apa? Di etnis Tionghoa itu lebih ke arah ekonominya modern dan ke arah kekayaan atau lebih ke arah ekonomi besar lah, untuk banyak yang menyebabkan konflik rasial. Terus kemudian faktor historisnya yaitu di Surakarta terdapat banyak kaum miskin dan krisis moneter. Dan di daerah Surakarta itu tersendiri etnis Tionghoa dan etnis pribumi menyebabkan kekacauan yang sangat besar dan menyebabkan beberapa kematian oleh masyarakat dan mahasiswa-mahasiswa yang ikut serta dalam kejadian tersebut. Dan selanjutnya akan membahas tentang kasus negara yang disampaikan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan nyoba ya jelasin kasus dari negara itu. Nah, kasus dari negara itu saya di sini ngambil contoh yaitu konflik ZEE antara Indonesia sama Vietnam. Nah, ZEE ini adalah zona ekonomi eksklusif. Nah, di mana Kementerian Luar Negeri yaitu Armananta Nasir pernah bilang sama pemerintah Indonesia kalau Pak Armananta Nasir ini sudah pernah menyampaikan protes kepada pemerintah Vietnam atas penyerempetan kapal itu. Nah, bilangnya itu kayak gini. Kementerian Luar Negeri menunggu laporan lengkap dari Panglima TNI terkait kejadian tersebut yang akan menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia untuk menindaklanjuti masalah ini dengan pemerintah Vietnam. Nah, nggak sampai di situ. Nah, Menteri Kelautan dan Perikanan Bu Susi Pujiastuti itu juga pernah bilang sama pemerintah kalau pernah menenggelamkan 51 kapal ikan asing yang paling banyak berasal dari Vietnam. Itu beritanya pada tanggal 4 Mei. Nah, berdasarkan data Kementerian Kelautan, kementerian itu telah menangkap 15 kapal Vietnam dan 14 kapal Malaysia di perairan Indonesia sejak awal tahun ini. Nah, kasus ini tuh terjadi pada 2016. Sedangkan Bu Lydia itu menyebutkan bahwa kesepakatan terkait ZEE ini diselesaikan secara bilateral oleh dua negara yang bersinggungan.
Nah ini kan tadi kan kasusnya kan pada 2016. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan yang ada di Indonesia itu sudah menyepakati bahwa ZEE dengan Filipina di Laut Sulawesi, namun belum terjadi kesepakatan. Nah, data itu juga menyebut bahwa kesepakatan ZEE Indonesia dengan Australia terkait sebagian Samudra Pasifik, Laut Timur, dan Laut Arafuru sudah selesai meski sebagian kesepakatan itu belum disetujui juga. Nah, sedangkan Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Damus Dumole itu mengatakan hanya batas maritim dengan Papua Nugini yang sudah disepakati, baik batas laut wilayah ZEE maupun landas kontinen. Nah, itu tadi kan merupakan kasus dari negara, yaitu saya mengambil contohnya dari konflik ZEE antara Indonesia sama Vietnam. Oke. Menurut yang aku tangkap ya, kalau konflik di antara sebanyak ini, menurutku konflik yang paling damai itu konflik ZEE nggak sih? Ya kan? Kayak konflik Gimana? yang lain. Konflik kayak Poso sama konflik Aceh, dia kan menggerakkan militer sehingga terjadi kerusakan. Sedangkan ZEE ini lebih damai kesannya ya. Ya kan, soalnya kan ini kan melibatkan antara dua negara. Maksudnya kan nggak satu golongan aja. Jadi kan negara itu kan terdiri dari beberapa orang ya. Maksudnya kan banyak orang. Nah kan sedangkan kan di konflik Poso tadi kan ada cuma ya misalkan perdebatan antara dua agama, perselisihan antara dua agama. Nah, itu kan di agama itu kan juga di tempat itu juga. Jadi kan nggak terlalu banyak orang yang terlibat. Makanya kan lebih ya lebih damai aja. Maksudnya kan dari negara itu kan pasti punya delegasi-delegasi kan dari setiap negaranya itu supaya meminimalisir terjadinya perdebatan, terjadinya konflik yaitu sampai tawur-tawuran gitu sampai Indonesia. Sampai kayak konflik di Indonesia yang rata-rata biasanya kan tawuran. Oh, begitu. Ya sih, emang kayak ZEE mungkin kelihatan damai di luar. Tapi kalau emang nggak diselesain, mungkin jadinya lebih susah ya. Mungkin kayak perang antar negara, perang itu yang membuat bisa merugikan dua negara ini tersebut. Padahal kalau dilihat lagi, sebenarnya masalahnya juga nggak terlalu serius ya. Ya serius lah ZEE. Tapi kalau sampai menimbulkan peperangan negara, cuma gara-gara ZTE, ini agak nggak masuk akal sih, kalau menurut aku. Iya, lebih enak aja kalau gini. Ya, balik lagi ke konsep agama ya. Hmm, Manusia itu kan nggak pernah puas sama ini, ya nikmat dunia. Makanya kan gimana ya kalau jelasin? Ya, makanya kalau mesti kan kalau dikasih ini mesti minta lagi, ya, minta lagi kayak gitu. Balik lagi ke konsep itu. Hmm. Emang konsep itu mempengaruhi kemananya sih? Kalau dalam Ya, negara ini kemana gitu? ya yang tadi kan ZEE kan udah dijelasin. Kalau apa kalau ini kan misal ZEE itu bagiannya dari Indonesia. Berarti kan kalau misal bagian dari Indonesia kan harusnya kan dia kalau mau mencari ikan di daerah laut Indonesia itu kan harusnya minta izin dulu sama pemerintahnya. Lah, lah ini kan tanpa seizin pemerintah itu si Vietnam ini udah ikut campur, maksudnya kayak sudah belum izin tapi kayak udah mendahului dari Indonesia gitu malahan. Soalnya kan terlebih lagi kan ini kan lautnya kan masih milik Indonesia ya. Lah terus lah kok Vietnam kok malah merampas punyanya Indonesia. Itu kan sama kayak menjajah secara tidak langsung. Iya sih.
Emang karena itu kekayaan Indonesia ya harusnya dimanfaatkan Indonesia, bukan negara Nah, lain. Tapi kenapa gitu kan? Kayak why gitu Vietnam kok ngambil ke Indonesia gitu. Emang dari Vietnamnya sendiri itu loh, dia nggak ada dah kayak, ih dia kan harusnya punya kekayaan alam juga kan. Itu yang aneh sih menurutku. Tapi ya kembali lagi yang seperti yang kamu ucapkan tadi kan, nggak ada puas-puasnya manusia. Aku juga setuju sih sebenarnya kalau menurut konsep agama. Oke, baik. Terima kasih. Udah apa namanya? Kita udah di materi terakhir ya tentang konflik-konflik antar agama, budaya sama ini negara. Ini telah selesai. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.